Selamat datang di channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas tentang teori kinetik gas. Namun sebelum itu jangan lupa, sebelumnya kita sudah membahas tentang benda berupa partikel padat, bagaimana kita mempelajari tentang kinematikanya, dinamikanya, dan juga kita sudah mempelajari mengenai zat cair, itu di materi fluida, bahwa kita juga mempelajari kinematikanya, dinamikanya, dan kali ini kita akan pelajari tentang perilaku gas tersebut. Nah, gas di sini adalah gas ideal. Nah, kita lihat gas ideal itu seperti apa. Nah, gas ideal itu merupakan penyetaraan dari gas yang sebenarnya dengan mengabaikan sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan. Artinya, gas ideal di sini adalah mendekati 0, ya. Gas suhunya mendekati 0. Nah, di sini juga saya ada animasi di mana gas berupa partikel bergerak bebas dalam satu ruang tertutup. Nah, kita lihat sifat-sifat gas ideal. Yang pertama adalah tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas. Yang kedua, molekul-molekul gas dapat dianggap sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan, ya, dan dianggap nol mutlak. Nah, kalau kita berbicara tentang nol mutlak dan suhu mutlak, itu ada pada video saya sebelumnya, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Yang ketiga, bahwa terjadinya tumbukan antara molekul, ya, antar molekul, dan tumbukan dengan dinding itu bersifatnya lenting sempurna, ya. Karena jenis tumbukannya adalah lenting sempurna, maka energi kinetik total molekul-molekul gas selalu tetap delta K sama dengan 0. Nah, untuk mempelajari tentang teori kinetik gas ini, yang mana gasnya adalah gas ideal, oleh beberapa ahli fisika, mereka mengamati perilaku-perilaku gas dengan memperhatikan beberapa parameter, dan mereka juga menghasilkan beberapa hukum. Yang pertama kita lihat adalah penurunan persamaan kadar gas ideal ini, bahwa dalam satu tabung piston, ya, ini bisa digerakkan naik turun, suhunya tetap, tekanannya diubah-ubah. Jadi ketika kita tekan turun, maka volumenya berkurang, ya. Kita bisa lihat di grafik seperti ini, ya. Ketika ketekanan diperbesar, maka volumenya berkurang. Nah, sehingga Robert Boyle menyimpulkan dan menghasilkan hukum bahwa pada suhu tetap, maka tekanan P gas berbanding terbalik dengan volume. Nah, kita matematiskan menjadi P sebanding dengan 1/F. Kata sebanding ini, tanda sebanding ini kita ubah menjadi sama dengan, maka V ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi PV sama dengan C atau nilai konstanta. Jadi C ini adalah nilai konstanta karena ada awal dan akhir I, ya. Jadi awal itu inisial, F itu adalah finish, maka PI VI sama dengan PF VF. Seperti itu, ya. Ini yang oleh kita sebut sebagai hukum Boyle. Dan yang kedua adalah, nah, pada penurunan persamaan kadar gas ideal yang kedua, yang mana dalam tabung piston ini tutupannya ini tidak bisa gerak naik turun, ya. Kemudian volumenya tetap, sehingga volumenya tetap, ya, dalam tabung ini, maka suhunya kita ubah, tekanan juga kita ubah. Akan terdapat hubungan antara P, tekanan, dan suhu, yang mana bergerak secara linear, ya, seperti ini, dan dapat disimpulkan oleh Joseph Gay-Lussac bahwa pada volume tetap, maka tekanan P gas berbanding lurus dengan temperatur. Kalau kita matematiskan menjadi P sebanding dengan T, tekanan sebanding dengan suhu. Jadi, untuk menghilangkan sebanding ini menjadi sama dengan, maka P kita pindahkan ke ruas kiri menjadi P per T sama dengan T. T adalah nilai konstanta, sehingga ada awal dan akhir, maka PI per TI sama dengan PF per TF. Kita lanjut, bahwa penurunan persamaan kadar gas ideal yang ketiga oleh salah satu fisikawan, yang mana dalam tabung piston ini, ya, suhunya berubah, tekanannya dipertahankan tetap, ya, suhunya diubah, maka terdapat hubungan antara volume dan tekanan, ya. Dapat disimpulkan bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas V
gas berbanding lurus dengan temperatur. Ini oleh Jack Charles. Sehingga dalam matematiknya V sebanding dengan T kita pindahkan ke ruas kiri menjadi V per T sama dengan Q, nilai konstanta. Karena ada awal dan akhir, maka VI per TI sama dengan VF per TF. Kita lanjut. Kali ini bagaimana penurunan persamaan keadaan gas ideal. Nah, persamaan gas ideal berlaku PV sama dengan nRT dan juga PV sama dengan NKT. N kapital ya, N kapital KT. Nah, K di sini adalah konstanta Boltzmann ya. Sementara R ini adalah tetapan gas ideal. Nah, untuk mempelajari tentang parameter besaran berupa rho, kemudian jumlah partikel, ada mol, ini ada video saya sebelumnya juga, saya sudah bahas. Nah, kita lihat sekarang dari ketiga hukum itu kita ambil kembali ya. Dan ternyata kita kaitkan dengan penurunan persamaan gas ideal sebesar PV sama dengan nRT. Kita lihat, jadi ketiga persamaan hukum ini kalau kita gabungkan akan menghasilkan PI VI per TI itu sama dengan PF VF per TF. Itu ternyata sama dengan persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Nah, samanya di mana? T-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi PV per T sama dengan NR. N adalah jumlah mol, L adalah tetapan gas ideal. Nah, N dan R ini adalah suatu konstanta, ya. Nah, sehingga keduanya sama. Oleh karena itu, kita lihat di mana P itu tekanan, satuannya Pascal, V itu volume, satuannya meter pangkat 3, N itu jumlah mol, ya, N kecil ya, itu jumlah mol, satuannya mol, kemudian R itu konstanta gas ideal, 8,31 Joule per mol Kelvin, kemudian T kapital adalah suhu Kelvin. Ingat, jangan menyebut derajat Kelvin, tapi Kelvin, karena derajat dalam besaran pokok yang kita pelajari itu tidak ada ya. Dia hanya besaran tambahan, itu radian derajat. Oke. Sementara N kapital itu adalah jumlah partikel, yang mana N kecil atau mol dikalikan dengan bilangan Avogadro sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang kita pelajari ada satu teorema yang namanya ekipartisi energi. Nah, kalau tentang ekipartisi energi ini, itu di dalamnya terdapat kelajuan dari partikel tersebut dan energi oleh partikel tersebut. Nah, kita tahu bahwa gas berupa partikel itu kalau dalam suatu keadaan bejana tertutup, ya, itu akan bergerak bebas. Seperti sebelumnya kita sudah pelajari sifat-sifat gas ideal itu, dia bergerak secara acak ya. Bergerak secara acak, ada yang saling menumbuk antar partikel dan juga partikel menumbuk dinding dan kembali. Nah, tumbukannya adalah lenting sempurna, ya. Nah, kemudian setiap arah sembarangnya itu dapat kita uraikan sebagai arah sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y. Jadi, makin besar suhu suatu gas, maka makin laju gerak suatu gas tersebut. Itu seperti yang pada video saya sebelumnya, bahwa ketika air itu dipanaskan, maka dia mendidih dan kita bisa lihat partikel-partikelnya dapat bergerak secara bebas dan sangat cepat, ya, fastest. Dengan demikian energi kinetik juga pasti meningkat. Ya, energi kinetik rata-rata setiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul gas itu sama dengan setengah kT. Ingat, setiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul gas sama dengan 1/2 kT. Nah, ini yang kita sebut sebagai prinsip ekipartisi. Nah, derajat kebebasan itu kalau dalam pembahasan kita nanti itu dilambangkan dengan F kecil, ya. Nah, sekarang bahwa derajat kebebasan merupakan arah gerak dari molekul. Jadi misalnya M0 di sini, peluangnya apakah dia bergerak searah sumbu X atau sumbu Y ke sumbu Z. Misalnya seperti itu. Jadi di sini adalah derajat kebebasannya adalah sebesar 3. Karena ada 3 derajat kebebasan, maka energi kinetik rata-rata gas setiap mol itu adalah K sama dengan, jadi 3 ini adalah derajat kebebasan dikalikan dengan 1/2 kT, yaitu ekipartisi, maka energi kinetik itu sama dengan 3/2
KT. K adalah konstanta Boltzmann dan T adalah temperatur atau suhu. Kemudian bahwa energi mekanik, kan di sini tidak ada energi potensialnya, maka energi kinetik sama dengan F kali setengah KT. Nah, ini kan untuk yang kalau yang K sama dengan 3/2 KT untuk berlaku pada monoatomik, ya, itu satu. Kemudian yang ini ada F-nya, ini untuk berlaku bisa monoatomik, bisa diatomik, dan seterusnya. Ya, F di sini adalah derajat kebebasan. Nah, sekarang kita pelajari tentang teorema ekipartisi energi, masih yang sama, dibahas bahwa dalam ekipartisi energi itu ada namanya kelajuan RMS. Kita tahu bahwa RMS itu adalah root mean square. Nah, alasan adanya kelajuan RMS ini karena jumlah molekul gas yang sangat banyak. Jadi, kelajuannya itu kita akarkan dulu, kemudian kita rata-ratakan, kemudian kita kuadratkan. Oh, salah. Jadi, kita kuadratkan, jadi kelajuannya itu masing-masing dikuadratkan, kemudian dirata-ratakan dan diakarkan. Jadi, energi kinetik secara umum itu kan setengah mv kuadrat, ya kan? Sama dengan ekipartisi energi, ya, energi kinetik itu 3/2 KT untuk gas monoatomik, ya, gas monoatomik, sehingga kita bisa dapatkan kelajuan RMS itu sama dengan akar dari 3 KT per M pada suhu tertentu. Jadi pada suhu yang ada. Jadi kalau pada suhu tertentu berarti ada awal, ada akhir. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut, karena di dalam suatu ruang tertutup maka ada energi dalam, yang mana dalam suatu wadah itu bersuhu T, molekul gasnya bergerak secara acak jika energi total gas hanya berasal dari energi kinetiknya. Jadi tidak ada energi lain selain energi kinetiknya karena di dalam suatu ruang tertutup. Energi dalam itu sama dengan energi kinetik, kan sesuai dengan pernyataan ini bahwa 3/2 KT. Sehingga untuk jumlah gas yang banyak, N, ya, jumlah partikelnya N kapital pada kasus gas monoatomik seperti helium, argon, dan sebagainya, itu dapat dirumuskan U sama dengan, U ini energi dalam, itu sama dengan jumlah partikel dikalikan dengan energi kinetik, itu sama dengan 3/2 NKT, sama dengan 3/2 nRT. N jumlah partikel, N ini adalah mol. Di sini ada satu contoh soal, sebagaimana kita menerapkan persamaan-persamaan yang telah kita bahas, di mana 2 mol gas neon pada sebuah piston memiliki kondisi awal dengan volume 3 liter dan suhunya 30 derajat Celcius. Jika pada suhu dibuat tetap sehingga volumenya menjadi 2 kali awal. Tentukanlah tekanan awal dan akhir dalam satuan Pascal, kemudian energi kinetik rata-rata gas per mol, kemudian energi dalam dan kelajuan RMS gas. Kalian bisa lihat, nanti diketahui apa saja di sini, pelajari tanpa di skip. Kemudian ini pembahasannya, ya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan menjadi acuan untuk pembelajaran. Terima kasih.